Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Roy for semester of English Educational Department. Oke, saya akan membawakan materi tentang perkembangan nilai moral dan sikap anak usia remaja. 1. Pengertian nilai moral dan sikap. Nilai adalah ukuran baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh, indah tidak boleh, indah tidak suatu perilaku atau pernyataan yang berlaku dalam kehidupan kelompok masyarakat. Moral and teaching about the good and bad of and before moral obligate on and son. Sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek sebagai penghayatan terhadap objek tertentu. 2. Karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Masa remaja merupakan masa attitude is reading to reach to an object as apprehension of particular object, ansri jati diri, dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya. Maka masa remaja menjadi suatu periode penting dalam pembentukan nilai. Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk mencari jalan ia sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kondisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada karena dianggap sebagai sesuatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggungjawabkan secara pribadi. Tingkat perkembangan psikis yang dicapai remaja berpengaruh pada perubahan sikap dan perilakunya. Perubahan sikap yang cukup menyolok dan ditempatkan sebagai salah satu karakter remaja adalah sikap menentang nilai-nilai dan dasar hidup orang tua atau orang dewasa lainnya. Apabila kalau orang tua dan orang dewasa berusaha memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada remaja. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja. 1. Teknologi. Orang tua anak yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya di masa kecil kemungkinan besar tidak mampu mengembangkan superego yang cukup kuat, sehingga mereka cenderung melanggar norma susila. Lingkungan sekitar, masyarakat mempunyai peran penting dalam pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri buat si pelanggar. Lingkungan sekolah, di sekolah anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindak yang baik dan mana yang tidak dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai-nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajaran teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat, teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai di era sekarang. Remaja banyak menggunakan teknologi
Internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Tahap-tahap perkembangan dikemukakan oleh Lawrence E. Colbert. Tingkat prakonvensional adalah aturan dan ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu anak berdasarkan akibat fisik yang diterimanya, baik berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Tingkat pro-konvensional memiliki dua tahap, yaitu tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, akibat-akibat fisik pada perubahan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Tahap 2, orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, perbuatan dianggap benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti hubungan di pasar yang berorientasi pada untung rugi. Tingkat konvensional adalah aturan dan ungkapan moral dipatuhi atas dasar menurut harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tingkat konvensional memiliki dua tahap, yaitu tahap 1, orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi anak manis. Pada tahap ini, perilaku yang dipandang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Tahap 2, orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini terdapat orientasi terhadap otoritas atau aturan yang tetap, penjagaan tata tertib sosial, perilaku yang baik. Tertib sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas, aturan yang tetap, dan penjagaan tata tertib sosial yang ada. Semua ini dipandang sebagai sesuatu yang bernilai pada dalam dirinya. Tingkat pasca konvensional otonom atau berdasarkan prinsip adalah aturan-aturan atau ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip tersebut dan terlepas pula dari identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Penyesuaian diri pada remaja. Pemahaman penyesuaian diri pada remaja sangat penting dipahami oleh setiap remaja, karena masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Setiap individual mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis. Namun, para remaja pada masa perkembangan dihadapkan dengan berbagai masalah baik eksternal maupun internal. Masalah yang timbul pada masa remaja ini harus bisa dipahami oleh seorang pendidik agar remaja tidak mengalami kemunduran mental, karena remaja yang tidak mendapatkan bimbingan pada masa remaja, mereka akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan. Pada masa penyesuaian diri, ini peran orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan dalam melakukan penyesuaian diri. Untuk membangun jati diri yang baik, orang tua bertugas untuk memberi tauladan dan mengawasi tindak-tindak, tetapi tidak dengan mengekang semua kegiatannya, serta memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Misalnya, berilah kebebasan kepada anak untuk bergaul dengan siapapun dan dari strata manapun asalkan tidak membawa pengaruh yang buruk baginya. Aspek dalam penyesuaian diri pada remaja. Penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya dan kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut.
Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggung jawab, dongkol, kecewa atau tidak percaya pada kondisi dirinya. 2. Penyesuaian sosial. Social adjustment occurs in the sphere of social relations in which individual live and interact with other people. The relationship include relationship with the community around where they live, family, school, friends, of the wide community in general. Itu saja yang sempat saya baca, materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.